Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusa Fitri, mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai asuhan keperawatan keluarga dengan pemberian penyuluhan pada pasien kolesterol di Kapling Brimob Kota Serang tahun 2020. Jadi, kolesterol adalah bahan semacam lilin seperti lemak yang membentuk plak pada dinding pembuluh darah. Penyebab utamanya adalah aterosklerosis, stroke, serta cardiovascular disease. Selain itu, kurangnya pengetahuan mulai dari pola makan tidak sehat, asupan makan yang tidak sehat, serta kurangnya berolahraga yang membuat prevalensi di Indonesia ini semakin tinggi, khususnya di Banten. Didapatkan hasil dari Puskesmas Singandaru mengenai pasien kolesterol 335 per tahun. Maka dari itu, saya melakukan penelitian di sekitar Puskesmas Singandaru. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 11 Februari sampai dengan 14 Februari tahun 2020. Dengan klien 1 berinisial Nyonya E, umur 60 tahun, pendidikan terakhir SMP dan pekerjaan ibu rumah tangga. Dan klien 2 Nyonya Y, umur 65 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga. Klien 1 Nyonya E mengatakan nyeri pada bagian kepala belakang, disertai dengan pusing dan terkadang kaki terasa sakit. Nyonya E tidak mengetahui apa yang dideritanya. Dari segi makanan, Nyonya E tidak pernah pantangan terhadap makanan apapun. Nyonya E sering mengonsumsi goreng-gorengan, jeroan, serta kuning telur. Pada saat dilakukan pengkajian, didapatkan hasil tekanan darah 140 per 90 mmHg, suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, dan respirasi 21 kali per menit, serta hasil kadar kolesterolnya 203 mg per dl. Nyonya E mengatakan hasil kadar kolesterol ini lebih rendah dibandingkan hasil kadar kolesterol sebelumnya. Meskipun Nyonya E mengetahui hasil kadar kolesterolnya, tetapi Nyonya E tidak memahami dan mengerti tentang penyakit kolesterol ini. Pada klien 2 mengatakan nyeri pada bagian kaki dan terasa seperti kesemutan. Nyonya Y tidak mengetahui tentang penyakit yang dideritanya dan sering bertanya ketika dilakukan pengkajian. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan tekanan darah 120 per 80 mmHg, suhu 36,4 derajat Celcius, nadi 93 kali per menit, dan respirasi 20 kali per menit, serta kadar kolesterolnya 213 mg per dl. Nyonya Y mengatakan hasil kadar kolesterolnya sering tinggi, tetapi Nyonya Y tidak mengetahui tentang masalah mengenai penyakit kolesterol itu. Dari hasil kedua klien tersebut mengatakan masih belum mengerti tentang penyakit kolesterol, sehingga saya mengangkat diagnosa defisit pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah penyakit kolesterol. Hal ini disebabkan dari tingkat pengetahuan tentang kolesterol mereka masih rendah, dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang hanya tamat SMP saja. Dari diagnosa tersebut, peneliti membuat intervensi dengan berikan pendidikan kesehatan mengenai penyakit kolesterol. Maka dilakukanlah implementasi pada klien 1 Nyonya E pada hari pertama. Dilakukan pengkajian dengan menanyakan identitas, melakukan pemeriksaan fisik dan pengecekan kadar kolesterol. Pada hari kedua, yaitu memberikan penyuluhan pendidikan kesehatan, dan hari ketiga melakukan evaluasi tindakan penyuluhan yang telah diberikan selama 1 hari dengan respon klien dan keluarga mengerti dan memahami tentang penyakit kolesterol. Begitu pula pada klien 2, dengan hari pertama yaitu dilakukanlah pengkajian dengan menanyakan identitas, melakukan pemeriksaan fisik, serta pengecekan kadar kolesterol. Hari kedua, dilakukanlah pemberian pendidikan kesehatan, dan hari ketiga dilakukan evaluasi, yaitu menanyakan kembali tentang apa yang telah dijelaskan. Dengan respon, klien dan keluarga mengerti dan memahami tentang apa yang telah dijelaskan oleh peneliti, dan klien mampu menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan oleh peneliti. Kesimpulan berdasarkan teori pengkajian dengan kolesterol, didapatkan gejala umum biasanya
Tangan dan kaki sering pegal dan terasa seperti kesemutan. Tengkuk dan pundak terasa pegal dan nyeri pada bagian kepala. Dari data kedua klien tersebut, ada kesamaan antara teori dan kasus, yaitu sering mengeluh nyeri pada bagian kepala, belakang, tangan, dan kaki terasa seperti kesemutan atau pegal, dengan waktu yang tidak tentu. Klien 1 dan klien 2 tidak mengetahui tentang penyakitnya itu dan belum mengerti mengenai penyakit kolesterol karena faktor pendidikan mereka yang hanya tamat SMP. Maka dari itu, peneliti mengangkat diagnosa defisit pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah penyakit kolesterol. Perencanaan yang tepat untuk diagnosa tersebut ialah berikan pendidikan kesehatan pada kedua klien, dan pengimplementasiannya yaitu memberikan pendidikan kesehatan pada kedua klien tersebut. Lalu didapatkanlah hasil evaluasi dari kedua klien mengerti dan memahami tentang penyakit kolesterol. Maka masalah teratasi dan intervensi dihentikan karena klien sudah mengerti dan memahami apa yang telah dijelaskan dan mampu menjelaskan kembali tentang penyakit kolesterol. Saran untuk keluarga klien, hendaknya tetap memberikan support kepada klien untuk tetap kontrol ke puskesmas terdekat. Dan untuk puskesmas, hendaknya untuk memberikan pengetahuan masyarakat mengenai penyakit kolesterol. Dan bagi institusi, hendaknya menambah referensi buku keperawatan mengenai pasien kolesterol. Dan bagi penulis itu sendiri, hendaknya sebelum melakukan pendidikan kesehatan harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang lebih dalam lagi, sehingga tidak akan mengalami kesulitan ketika melakukan studi kasus. Mungkin itu saja pemaparan hasil penelitian saya mengenai asuhan keperawatan keluarga dengan pemberian penyuluhan pada pasien kolesterol di Kapling Brimob Kota Serang tahun 2020. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.